Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Putri Suseka dari kelas 2C, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro Islam, perspektif Adi Warman Karim. Untuk memenuhi tugas UAS, dosen pengampu Muhammad Syarafi ME. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi makro sederhana, perspektif Adi Warman Karim. Sebelum membahas tentang ekonomi makro sederhana, perspektif Adi Warman Karim, saya akan membahas tentang ekonomi makro sederhana, perspektif Adi Warman Karim. Sebelum membahas tentang ekonomi makro sederhana, perspektif Adi Warman Karim, saya akan membahas tentang ekonomi makro sederhana. Ekonomi makro sederhana adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi pertama-tama yang dijadikan model sederhana mencoba menggambarkan hubungan antara unit-unit ekonomi yang masih sederhana dan belum menggambarkan kehidupan perekonomian sederhana yang terjadi di masyarakat. Sedangkan pengertian sederhana di sini yang kita bahas tadi, kita gunakan sekedar untuk menunjukkan bahwa perekonomian diberi predikat sederhana tersebut tidak mengenal adanya transaksi ekonomi. Ekonomi sederhana konvensional ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perekonomian sederhana, yakni 2 sektor. Yang kedua perekonomian dengan kebijakan fiskal, yakni perekonomian 3 sektor. Yang ketiga perekonomian 4 sektor. Perekonomian 2 sektor yaitu ada 2 pelaku utama. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga dan yang kedua adalah sektor perusahaan. Sektor rumah tangga di mana rumah tangga menyerahkan faktor-faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan keputusan keahlian, dan sebagai imbalan dari perusahaan adalah pendapatan bagi rumah tangga, yaitu berupa sewa, bunga, upah, dan kemudian pendapatan tersebut oleh rumah tangga dibelanjakan lagi kepada perusahaan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap perusahaan untuk memenuhi kehidupan anggota rumah tangga. Oke, selanjutnya itu tadi yang pertama. Dan yang kedua yaitu perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor dibagi ke dalam ada 3 pelaku utama, yaitu yang pertama sebenarnya sama dari yang pertama ada sektor rumah tangga, perusahaan. Kalau di perekonomian 3 sektor ini, yang ketiga ada sektor pemerintah. Nah, di 3 sektor ini ada campur tangan pemerintah melalui pengeluaran konsumsinya. Sisi pengeluaran dari perekonomian terdiri dari pengeluaran rumah tangga, pengeluaran perusahaan, dan pengeluaran dari sektor pemerintah. Kemudian dari sisi pendapatan menggambarkan kondisi pendistribusian pendapatan oleh rumah tangga untuk pengeluaran konsumsi. Itu tadi dari perekonomian 3 sektor. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada perekonomian 4 sektor. Di mana di perekonomian 4 sektor ini ada 4 pelaku. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga sektor pemerintah, dan yang keempat adalah sektor luar negeri. Akibat dari perekonomian tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mengandalkan sumber ekonomi yang dimiliki untuk menentukan sistem pendapatan nasional kepada perekonomian terbuka ini sama halnya menghitung pendapatan nasional. Ekonomi makro Islam, perspektif Adi Warman Karim, yaitu di bab 2 itu dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ekonomi 1 pulau 1 orang, di mana perumpamaan
Perumpamaan ekonomi satu pulau satu orang yaitu perekonomian yang hanya terdiri dari satu orang yang tinggal di dalam satu pulau tersebut. Sedangkan ia memancing ikan dimakan setiap harinya. Sehingga ia berpikir alangkah baiknya dia memancing berselang hari. Sekarang memancing, besoknya tidak, agar lebih banyak ikan dalam sehari dapat menyimpan ikan keesokan harinya, dan itu dirumuskan dalam rumus ST sama dengan CT plus 1. Maksudnya yaitu semakin ia banyak bekerja, semakin banyak ikan yang ia tangkap dan semakin besar simpanannya. Tentu saja dengan asumsi bahwa ikan yang dimakan hari itu sama banyaknya, yaitu CT. Di sisi lain, semakin banyak ia bekerja berarti semakin sedikit waktu istirahatnya pada hari itu. Dengan adanya simpanan, ini juga berarti semakin banyak waktu istirahatnya keesokan harinya atau bahkan di hari-hari mendatang. Selanjutnya yaitu yang kedua, ekonomi satu pulau 5 orang. Dalam ekonomi satu pulau 5 orang ini diperumpamakan yaitu ada satu kapal tenggelam di tengah laut. Semua penumpangnya meninggal atau hilang kecuali 4 orang yang terdampar di pulau tersebut. Di pulau itu sekarang ada 5 orang. Di pulau itu masih terdapat 5 orang. Yaitu yang orang pertama dia memiliki ikan, orang kedua dia memiliki beras, orang ketiga dia memiliki sleeping bag atau kantong tidur, orang keempat dia memiliki pisau, orang kelima dia memiliki radio. Di poin ini yaitu tentang pertukaran barang. Jadi jika orang kedua itu kan memiliki beras dan ia membutuhkan pisau, jadi ia harus menukarkan dengan orang keempat. Begitu dengan seterusnya, orang pertama ingin membutuhkan beras, dia harus menukarkan dengan orang kedua. Jadi di poin ini itu keadaan seperti ini tuh dalam ekonomi itu disebut double coincidence needs, yaitu pertukaran hanya dapat terjadi bila ada keinginan yang cocok antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ekonomi satu pulau 5 orang dan uang dari langit. Di sini diperumpamakan ada sebuah helikopter yang baru saja merampok bank. Untuk menghilangkan jejak, uang hasil rampokannya tersebut dijatuhkan di beberapa pulau sebagai tempat untuk penyimpanan harta rampokannya. Uang yang dijatuhkan dari helikopter tersebut diantaranya jatuh di pulau tempat kelima orang tinggal tadi. Lebih tepatnya jatuh tepat di depan orang pertama. Katakan saja seumpamanya jumlah uang tersebut dikatakan 1 juta rupiah. Jadi sekarang telah terjadi perubahan dari ekonomi tanpa uang menjadi ekonomi uang atau money ekonomi. Orang pertama menawarkan kepada orang kedua, inginkah dia menukar berasnya dengan uang tersebut. Orang kedua setuju asalkan uang tersebut untuk beralih sepenuhnya kepada orang kedua, dan orang kedua pun menawarkan kepada orang ketiga, dan seterusnya sampai dengan orang kelima. Sedangkan orang kelima tersebut itu juga menukarkan lagi kepada orang pertama. Jadi di poin ini itu sudah ada pertukaran yang tadinya tidak ada uang, sekarang menjadi ada uang. Selanjutnya di poin keempat yaitu ekonomi satu pulau 5 orang, uang dari langit dan raja. Dari poin sebelumnya tadi itu sudah mulai adanya uang. Di poin ini uang dari langit dan raja. Orang pertama yaitu
di sini kan orang yang paling berpengalaman mulai dari hidup di satu pulau, juga pandai menangkap ikan. Selanjutnya yang awal kali dia itu jatuh uang dari helikopter itu kan jatuh pada orang pertama tersebut. Selanjutnya di poin ini dari keempat kawannya tersebut sudah sepakat bahwa orang pertama itu ditunjuk menjadi raja atau menjadi pemimpin mereka, yang digunakan untuk mengatur perekonomian tanpa pemerintah menjadi perekonomian pemerintah, di mana orang pertama menjadi rajanya. Setelah itu ada dua perubahan setelah ditunjuk orang pertama menjadi raja, yaitu ada perubahan penting dalam perekonomian pulau itu. Yang pertama yaitu adanya kepemimpinan, dan yang kedua adanya efektivitas kepemimpinan. Nah, jadi orang pertama itu berhak untuk mengatur perekonomian dan agar perekonomi dalam pulau tersebut itu berjalan dengan lancar. Pada saat itu dari salah satu keempat orang tersebut itu ada yang seperti kayak curang lah, intinya itu contohnya dia itu menjual radio, tetapi di radio tersebut dia tidak menjualnya tanpa baterai. Nah, termasuk sehingga di antara mereka itu ada keributan. Nah, setelah itu adanya efektivitas kepemimpinan. Keadaan objektivitas yang membuat pemimpin atau kepemimpinan orang pertama dapat berjalan efektif adalah ia mempunyai kekuatan ekonomi yang paling besar. Jadi dia berhak untuk mengatur seluruh perekonomian agar berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya yaitu ada dampak adanya kepemimpinan. Ditunjuk orang pertama menjadi sebagai pemimpin menimbulkan implementasi baru. Jasa yang diberikannya untuk memastikan mekanisme pasar berjalan secara adil merupakan kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang pulau tersebut. Untuk itulah mereka bersedia memberikan kompensasi kepada orang pertama penghargaan berupa uang atau barang. Uang penghargaan inilah yang kemudian lebih banyak atau dikenal sebagai pajak. Bahkan keempat orang itu bersedia membayar pajak lebih banyak bila digunakan untuk menyediakan hal-hal berguna bagi mereka. Misalnya untuk memasang obor di pelosok tersebut. Kalau sekarang bukan obor ya, kalau sekarang itu lebih ke listrik atau lampu di desa-desa. Nah, kalau zaman dulu itu kan masih belum ada listrik, jadi masih obor di pelosok-pelosok, sehingga mobilitas mereka di malam hari itu menjadi lebih mudah, terang, tidak gelap lagi. Setelah itu ada dampak juga dari adanya efektivitas kepemimpinan. Kekuatan ekonomi yang dimiliki orang pertama menimbulkan implementasi baru, transaksi di pulau menjadi lebih efisien lagi. Orang-orang selain orang pertama kini dapat menjual miliknya kepada orang pertama. Selanjutnya, bila mereka memerlukan sesuatu, mereka dapat memperolehnya dari orang pertama. Orang pertama telah berubah menjadi seorang produsen sekaligus seorang pedagang. Sebagai seorang pedagang, ia membeli barang. Sebagai seorang pedagang, orang pertama tersebut kan sebagai seorang pedagang. Nah, orang pertama itu ia membeli barang untuk dijualnya kembali kepada orang kedua, ketiga, dan seterusnya itu. Setelah itu, bila orang kedua ingin menukar sesuatu, ia mendatangi orang pertama. Kan orang pertama tersebut kan sudah menjadi produsen atau pedagang. Jadi orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu bila ada keinginan untuk membeli sesuatu,
itu langsung menuju ke orang pertama. Mereka membawa barang yang mereka miliki, menjualnya kepada orang pertama, kemudian membeli barang yang mereka perlukan dari orang pertama. Selanjutnya yaitu ekonomi banyak pulau, banyak orang, banyak uang, banyak raja. Nah, di poin ini sekarang saatnya masuk pada keadaan yang mendekati perekonomian yang sebenarnya. Pertama yaitu di pulau tersebut tinggal 1 juta orang yang berperilaku ekonominya persis sama dengan orang pertama. Disebut sebagai masyarakat golongan nelayan dan saat ini menguasai birokrasi pemerintahan. 1 juta orang yang berperilakunya persis sama dengan orang kedua disebut sebagai masyarakat golongan petani atau golongan pangan. 1 juta orang berperilaku sama persis dengan orang ketiga disebut sebagai masyarakat golongan penjahit atau sebagai golongan sandang. 1 juta orang berperilaku persis sama dengan orang keempat. Orang keempat sebagai masyarakat golongan tukang kayu atau papan. 1 juta lagi kemudian berperilaku sebagai masyarakat yang kelima itu sebagai masyarakat golongan telekomunikasi dan seterusnya. Karena 1 juta orang tersebut berperilaku sebagai persis sama dengan orang pertama dan seterusnya, maka tidak ada perubahan apapun analisis sebelumnya yang telah dijelaskan. Perilaku salah 1 juta yang berperilaku sama dan konteks analisis perilaku makro ekonomi tidak membawa perubahan apapun. Selanjutnya kedua yaitu diperumpamakan pulau yang dari tadi kita bicarakan adalah sebuah negara. Jadi dari tadi mulai poin pertama, kedua, ketiga, keempat itu kan berbicara tentang pulau-pulau dan sekarang di sini diperumpamakan pulau tersebut itu sebuah negara yang mempunyai kedaulatannya sendiri. Ini pun tidak membawa perubahan apapun terhadap analisis sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu diperumpamakan uang jatuh dari helikopter itu adalah uang yang dicetak oleh pemerintah negara. Helikopter itu adalah dianggap sebagai pabrik pencetakan uang. Ya kalau sekarang itu kayak BI, Bank Indonesia atau Bank Sentral itu ya. Ini juga tidak mengubah apapun atas analisis sebelumnya. Selanjutnya yaitu diperumpamakan ternyata tidak hanya ada 1 pulau, ternyata ada banyak pulau lainnya. Jadi tidak hanya 1 pulau saja, tetapi ada banyak pulau dan masing-masing pulau keadaannya itu seperti pulau pertama. Ada 5 juta orang berperilakunya 5 macam, juga ada uang namun jenisnya berbeda masing-masing pulau gitu. Di tiap pulau memiliki rajanya masing-masing. Jadi sekarang ada banyak negara dengan banyak orang, banyak jenis uang, dan masing-masing negara memiliki pemerintahan masing-masing. Namun orang kelima helikopter mini pulau dan raja toh tidak mengubah atau mengubah analisis apapun untuk membedakan dengan uang antar pulau. Katakan uang pulau pertama warna merah semua, itu tidak ada yang dibedakan. Dan sekarang katakanlah ketika helikopter menjatuhkan lagi uang sejumlah 2 juta di pulau pertama. Nah, tidak uang dijatuhkan ke pulau-pulau lain tersebut. Artinya terjadi kenaikan harga di pulau pertama, yaitu harga ikan sama, harga beras sama, harga sleeping bag juga sama, harga pisau, radio di pulau pertama masing-masing adalah 3 juta. Selanjutnya yaitu dalam ilmu ekonomi makro bagi penduduk pulau pertama yang mengalami melemahnya nilai tukar mata uang. Di pulau pertama disebut mata uangnya terdepresiasi. Depresiasi adalah menurunnya nilai tukar mata uang. Sedangkan
apresiasi adalah menguatnya nilai mata uangnya, yaitu mungkinkah perekonomian tanpa bunga, gitu kan. Telah jelas dalam model yang dikembangkan mulai dari bentuk yang paling sederhana yaitu ekonomi satu pulau sampai bentuk kompleks dengan jumlah orang, dengan dimasukkannya unsur uang dan juga adanya pemerintah. Dan ternyata kita dapat menjelaskan dalam bentuk yang paling kompleks pun, bunga uang tidak perlu dan tidak penting dalam model ekonomi. Tentu saja bunga dapat dimasukkan ke dalam model ekonomi ini, tapi sekali lagi tidak perlu dan tidak penting. Dalam pembahasan berikut dan dijelaskan bahwa memasukkan unsur bunga dalam perekonomian sebenarnya merupakan penyederhanaan yang berlebihan atau oversimplification dari konsep rate of profit dalam teori klasik Adam Smith. Seperti itu. Yaitu mengapa ada bunga dalam perekonomian? Karena tingkat suku bunga merupakan salah satu tolak ukur yang memicu pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dalam jangka panjangnya adalah devisa yang masuk ke negara tersebut juga akan semakin besar, sehingga akan semakin menguatkan nilai tukar mata uang dalam negeri. Ini pembahasan tentang ekonomi makro Islam, perspektif Adi Warman Karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.